dengan Tuhan beda sekali. Jadi dunia menantikan jalan-jalan Tuhan supaya kita berjalan bagaimana? Cepat lihat Alkitab saudara. Ayat 3, supaya kita berjalan bagaimana? Menempuhnya. Jadi nggak akan tersesat. Kalau doktrin itu membingungkan. Sebab dari gereja akan keluar pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem. Nah, lihat ayat yang berikut. Ini yang dipakai. Kalau saudara pernah ke New York, ke gedung PBB, saya belum pernah ke sana, tapi saya lihat bukunya, saya lihat filmnya. Maka di pintu utama gedung PBB terpampang ayat ini, Yesaya 2 ayat yang keempat. Lalu di halaman depan gedung PBB digambarkan sebuah monumen dari Yesaya 2 ayat yang keempat. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak. Jadi nggak dipakai alat perang, tapi dipakai alat untuk bertani, buat makan, buat hidup. Dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Yahweh. Jadi ini ditulis di gedung PBB. Karena tidak ada ayat lain dalam kitab suci agama apapun juga yang pernah mendefinisikan begitu gamblang tentang sebuah perdamaian. Sehingga orang bodoh pun bisa mengerti kecuali firman Tuhan ini. Bayangkan sampai bangsa-bangsa di dunia, pemimpin kalau masuk ke gedung PBB harus baca ayat ini dulu. Maka itu di halaman depannya kalau saya pernah lihat ada monumen senjata, pistol, tapi ujungnya diikat jadi pita. Jadi nggak bisa dipakai untuk nembak kan sudah bengkok. Luar biasa ayat ini mengelami dunia untuk membentuk sebuah perdamaian. Nah sekali lagi, kalau gereja tidak bertanggung jawab atas panggilannya, karena gereja hanya sibuk beli drum, beli alat musik yang baru, bangun gedung, tambah AC, ganti karpet, cuma itu rapatnya gereja. Maaf saya berkata. Lalu lupa tugas yang sesungguhnya, bagaimana bangsa-bangsa di sekitarnya menantikan gereja itu. Celaka sekali dunia ini. Kepada siapa dunia akan berharap lagi kalau bukan pada gereja? Lukas 12 ayat yang ke-32. Lukas 12 ayat 32. Mari kita lihat. Ternyata tidak sekedar doa Bapa kami yang menyuruh kita minta datanglah kerajaanmu. Ternyata betul-betul Tuhan serius bahwa gereja adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia ini yang diberi kepercayaan untuk memindahkan surga dari tempatnya ke bumi ini. Bayangkan saudara, ini buat saya satu hal yang sangat hebat sekali, kepercayaan Tuhan. Sudah, Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut hai kamu kaum minoritas. Boleh ganti kawanan kecil dengan kaum minoritas? Kan sama artinya. Kalau sampai Tuhan berkata janganlah takut, sesungguhnya kawanan kecil itu ketakutan. Memang. Lalu apa dasar Tuhan membuat kita tidak takut? Apakah dia sekedar ngomong? Tidak. Papa kita bukan sekedar ngomong. Setiap firman yang dia katakan dia pasti genapi. Dan itu yang luar biasa saudara. Saya sangat mengagumi firman ini. Dan itu sangat ajaib. Apa yang dia jaminkan kepada kita? Sehingga dia menjamin jangan takut kamu kawanan kecil. Perhatikan firman itu. Apanya dia berikan kepada kita? Kerajaannya. Jangan lupa kata Bapamu telah berkenan. Garis bawahi kata berkenan di Alkitab saudara. Itu saya kagum sekali. Terus terang saudara, saya terharu. Apa? Bapa engkau berkenan. Siapa bisa menjelaskan dengan kata sederhana apa kata lainnya berkenan? Cepat. Apa kata lain berkenan? Ayo, nggak usah ragu-ragu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang dihukum kalau salah juga. Apa? Sudi. Apalagi? Rela. Apalagi? Apa? Menerima. Bukan berkenan kok. Suka. Ya apalagi? Semuanya betul saudara. Sudi, suka, rela. Ini yang saya kagum. Saudara percaya kalau kita ini mantan bajingan semua?
Jangan tersinggung ya. Betul? Saya ulangi lagi. Saya percaya kalau kita ini mantan bajingan semua. Puji Tuhan, saya juga. Buat Tuhan, dosa itu dosa. Dosa itu buat Tuhan gak punya ukuran SML. Cuma baju yang SML. Jadi dosa besar, dosa kecil itu sama-sama masuk neraka. Maka itu kalau berdosa jangan tanggung-tanggung. Sekalian saja, toh masuk neraka juga. Rugi. Saudara curi 5.000 dengan curi 5 juta, sama-sama ke neraka. Yang besar sekali nyurinya. Tidak berzina tapi ngintip-ngintip, sama. Buat aja langsung. Untuk apa? Sembunyi-sembunyi. Karena toh ke neraka. Nah, itulah bajingannya. Kalau kita nggak pernah mencuri, tapi dulu waktu masih kecil, ada mangga tetangga kita ambil. Ditegur, kenapa kamu ambil? Saya nggak ngambil, dahannya ke rumah papa saya. Loh sama aja, dahannya ke situ, pohonnya di sebelah kok. Nah, itu bajingan juga, setuju? Ya sudah. Nah, renungkan kata-kata ini. Ini yang saya kagum, saudara. Masa papa pencipta alam semesta berani-berani rela sudi dengan sepenuh hati, yang dia berikan bukan sekedar sesuatu, tapi dia berkenan memberikan apanya? Saya mau tanya kepada saudara, kalau toh saudara seorang miskin, kita hanya punya motor Honda Bebek yang tahun 82. Jadi sudah kuno betul motor itu. Betul? Kalau toh saudara tiba-tiba harus pergi mendadak ke suatu tempat dan saudara tidak punya waktu untuk ngurus nitipkan motor ini, saya mau tanya, kalau saudara punya tetangga yang bekas maling, ayo berani nitipkan motor Honda tahun 82 kepada bekas maling ini? Siapa jawab? Berani tidak? Mikir. Jangan-jangan dia lego sekalian nanti ini karena dia bekas maling. Nah, ini yang saya kagum. Papa berkenan memberikan kerajaannya kepada mantan bajingan ini. Hebat nggak papa kita itu? Ini yang menjadi kekuatan saya untuk saya mau jadi hamba Tuhan. Artinya saya sadar betul tugasnya adalah mendatangkan kerajaan itu. Kalau saya diberi kerajaan itu dan jaminannya aku berkenan Daniel memberikan kerajaan itu bagimu, dia berkenan, maka saya tidak boleh memiliki kerajaan itu hanya untuk diri saya dan keluarga saya sendiri. Karena kerajaan yang Papa telah berkenan memberikan kepada saya, kepada saudara, dan kepada gerejanya, itu harus diberikan kepada dunia ini. Kok ada yang ngamen? Mau diambil sendiri? Egois itu namanya. Saya ulangi lagi, kalau Papa sudah berkenan memberikan kerajaannya kepada kita, itu bukan untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Duh. Amin. Dan dia memberikannya kepada kita karena dia ingin memberikannya kepada dunia ini lewat kita. Itu tujuannya. Saudara, saya terus makin meneliti kebenaran ini. Sejauh mana dia akan mempercayakan itu kepada kita. Lukas 22. Lukas 22. Perhatikan firman ini, saudara. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Lukas 22. Ayat yang ke-29. Lukas 22 ayat yang ke-29. Perhatikan firman ini. Lukas 22 ayat yang ke-29. Supaya kekristenan kita itu makin jelas. Dan aku, Tuhan Yesus, menentukan apanya kerajaan? Hak-hak kerajaan bagi kamu. Coba kita lihat. Saya tanya kepada saudara, apa kata lain hak-hak kerajaan itu? Hak-haknya ini apa saja? Bisa menyebutkan kalimat yang lain? Ahli waris. Belum tepat. Lebih dari itu. Lebih dari ahli waris. Ayo, hak-hak. Kepunyaan. Hampir tepat. Kurang kuat kalau betul sudah kepunyaan. Tapi untuk sebuah yang besar, kata kepunyaan kurang tepat. Yang memiliki kuasa hampir tepat. Otoritas. Saya bisa bayangkan otoritas, kekuasaannya. Apa ya? Semua kekuatan kerajaan itu. Gereja, mari kita renungkan kebenaran ini. Sedih sekali.
Apabila hampir 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menyatakan